Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada November 2025 tercatat sebesar 423,8 miliar US dollar. Lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Oktober 2025 yang sebesar 424,9 miliar US dollar. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada November 2025 tercatat sebesar 423,8 miliar dolar, turun dibandingkan Oktober 2025. Ya, penurunan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan utang sektor publik. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada November 2025 tercatat sebesar 423,8 miliar US dollar. Lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Oktober 2025 yang sebesar 424,9 miliar US dollar. Penurunan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan sektor publik. Utang luar negeri pemerintah tercatat turun dari 210,5 miliar US dollar pada Oktober 2025 menjadi 209,8 miliar US dollar. Posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Utang luar negeri swasta juga tercatat menurun menjadi 191,2 miliar US dollar pada November 2025 dibandingkan Oktober 2025 yang mencapai 191,7 miliar US dollar. Bank Indonesia memastikan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,3% pada November 2025 dari 29,4% pada Oktober 2025. Serta dominasi utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total utang luar negeri. Agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Kementerian Pertanian mengajukan usulan anggaran tambahan untuk memulihkan sektor pangan di wilayah terdampak bencana Sumatera. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Kementerian Pertanian tengah mengajukan usulan anggaran tambahan untuk memulihkan sektor pangan di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025. Mentan Amran mengungkapkan meskipun kementeriannya telah menyiapkan dana dari APBN 2026 sebesar 1,49 triliun, nilainya masih jauh dari kebutuhan di lapangan. Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran 1,49 triliun dari APBN 2026 sekaligus mengusulkan tambahan anggaran 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan pertanian di 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan alokasi anggaran itu diantaranya untuk rehabilitasi lahan sawah dan irigasi sebesar 736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan 68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan 50,46 miliar. Alokasi bantuan ini diprioritaskan untuk wilayah yang paling terdampak, khususnya lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Kementerian Pertanian berupaya untuk membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana yang terjadi, baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di tahun 2026 maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai 1,49 triliun. Sementara itu, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Mentan menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian. Tim Liputan IDX Channel.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan kebutuhan anggaran sebanyak 1,71 triliun untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak bencana hidrometeorologi. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan fase pemulihan ekonomi sektor kelautan dan perikanan di ketiga provinsi itu terbagi menjadi dua intervensi utama. Pertama, rehabilitasi infrastruktur, rehabilitasi dermaga, gedung prasarana pendukung perikanan tangkap, tambak budidaya, serta bangunan unit pengolahan ikan yang rusak dan lain-lain. Kemudian kedua, bantuan sarana usaha, pengadaan kapal, mesin alat tangkap, benih, pakan, hingga chest freezer. Berdasarkan perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera adalah sebesar 1,71 triliun. Pimpinan, anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon dukungan Komisi 4 DPR RI dan Kementerian Lembaga Mitra Kerja untuk dapat menjalin sinergi dan kerjasama yang baik dalam pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Demikian paparan kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon masukan dan arahan lebih lanjut dari Bapak. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini disebut sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan pandangan pemerintah dengan para pakar mengenai kondisi terkini negara. Prasetyo menekankan salah satu fokus diskusi tertutup ini adalah mencari solusi atas krisis tenaga kesehatan di tanah air. Pemerintah mencatatkan Indonesia masih kekurangan lebih dari 100.000 dokter. Presiden berharap melalui dialog dengan para pemimpin perguruan tinggi ditemukan formula tepat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter tersebut. Selain itu, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji skema untuk meringankan biaya pendidikan tinggi. Kita sedang menghitung dan berpikir bagaimana bisa mengurangi beban operasional di setiap perguruan tinggi negeri kita. Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satunya ya melalui pendidikan di tingkat universitas. Sehingga kalau memungkinkan kita sedang coba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy menyampaikan bahwa dosen peneliti yang memenangkan hibah riset dari Kemendikti Sainristek akan menerima insentif fiskal secara langsung mulai 2026. Selain kebijakan insentif, Stella juga menyampaikan bahwa dana riset Kemendikti Saintek mengalami peningkatan signifikan sebesar 218% dalam kurun 1 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas riset di perguruan tinggi seiring dengan peningkatan signifikan anggaran riset nasional. Bahwa sejak tahun ini, bagi para peneliti, dosen peneliti yang memenangkan hibah riset, itu akan mendapatkan insentif finansial langsung kepada penelitinya. Ini itu sudah tidak dibolehkan beberapa tahun, tetapi akhirnya di bawah kami, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi ini berhasil. Saya sendiri memperjuangkan ini, saya sudah berkata bahwa saya janji akan memperjuangkan dana finansial ini. Tercatat waktu paparan saya di ITB 16 Desember 2024. Jadi 2 bulan setelah saya bekerja, saya berjanji saya akan memperjuangkan ini dan janji ditepati.